Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Siapa di sini yang merayakan hari raya Nyepi? Tulis di kolom komentar. Selamat menunaikan ibadah Nyepi ya teman-teman. Semoga dalam keheningan tahun ini kita semua diberi kelimpahan dan kebahagiaan. Buat kamu yang gak tahu apa itu Nyepi, ini adalah hari raya umat Hindu yang diadakan setahun sekali, yang bertujuan untuk membuang semua kotoran dan menyucikan diri dengan cara tidak melakukan aktivitas apapun selama 1 hari penuh. Kalau kamu tinggal di Bali, pasti hari raya Nyepi menjadi momen tahunan yang sangat dinanti. Ada banyak festival kebudayaan hingga ritual ibadah yang sangat menyejukkan hati. Biasanya sehari sebelum Nyepi diadakan pengarakan ogoh-ogoh untuk membuang hal-hal buruk dalam kehidupan. Ogoh-ogoh merupakan karya seni patung yang menggambarkan sosok Buta Kala dalam ajaran Hindu Dharma. Buta Kala merupakan sosok menakutkan berwujud raksasa untuk mewakili sifat-sifat jahat kehidupan. Nah, pawai ogoh-ogoh dimaksudkan untuk mengarak sosok Buta Kala ini lalu membakarnya agar hal-hal buruk dapat sirna dari dunia. Wih, ternyata maknanya dalam banget ya. Tapi tahu nggak kalau ada banyak misteri mengenai ogoh-ogoh Bali ini? Para warga Bali banyak bercerita mengenai fenomena mengerikan saat ogoh-ogoh tersebut bisa hidup dan dapat bergerak sendiri. Wah, gila sih, merinding banget. Tahun lalu Elbrana pernah bikin video penampakan ogoh-ogoh hidup teman-teman. Tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Sekarang adalah part keduanya, karena misteri ogoh-ogoh hidup ini beneran ada banyak banget di dunia. Sekedar informasi, ogoh-ogoh yang ada di Bali memang bisa bergerak karena bantuan dari mesin dinamo. Namun beberapa daerah di Bali tuh pernah dihebohkan dengan keberadaan ogoh-ogoh tanpa dinamo yang secara misterius dapat bergerak sendiri. Hal ini dipercaya sebagai kehadiran roh jahat yang mencoba untuk merusak keheningan hari raya Nyepi. Langsung aja deh kita bahas. Yang pertama terjadi tepat tahun lalu. Di salah satu desa adat Bali ada sebuah tradisi menciptakan patung ogoh-ogoh berukuran raksasa. 3 hari sebelum pawai dimulai, ogoh-ogoh ini tuh semacam diamankan dulu di sebuah balai desa. Tahu nggak, ada sebuah kejadian mistis terjadi. Tiba-tiba saja suasana malam itu berubah menjadi sangat mencekam. Saat panitia datang ke balai desa, mereka melihat mata dari ogoh-ogoh ini melirik ke arah orang-orang. Dan secara misterius, ogoh-ogoh ini tuh bergerak sendiri, lalu tiba-tiba terjatuh dong. Gila, serem banget. Coba deh kamu lihat videonya. Kejadian mistis ini langsung membuat seorang pandita di desa itu memutuskan untuk segera memenggal kepala ogoh-ogoh yang dapat bergerak sendiri tersebut. Menurutmu itu jatuh karena gerakan ogoh-ogohnya atau karena faktor ketidaksengajaan nih teman-teman? Coba komen pendapatmu di bawah. Yang kedua terjadi di India. Ada sebuah pawai ogoh-ogoh Dewa Siwa yang katanya bisa bergerak sendiri. Coba deh kita lihat videonya sama-sama. Tuh teman-teman, merinding banget kan? Video di samping tuh benar-benar terjadi loh. Ogoh-ogoh tersebut bergerak saat alat musik tradisional India ditabuhkan. Banyak warga yang merekam kejadian tersebut karena fenomena ini sangat langka terjadi di India. Serem banget ya. Tapi kita harus menghargai kebudayaan orang lain, karena memang masih banyak budaya yang terikat hal-hal mistis kayak gini. Lanjut lagi yang ketiga teman-teman. Ada seorang YouTuber dari Bali yang merekam kejadian mencekam beberapa tahun lalu. Saat itu malam pawai ogoh-ogoh, tapi dia nggak ikutan nih. Dia pergi ke area perkebunan belakang desa untuk berburu hantu. Karena konon saat malam hari raya Nyepi tuh roh-roh jahat masih berkeliaran. Kamu tahu, dia nggak sengaja dong merekam sosok ogoh-ogoh tak kasat mata yang memperlihatkan dirinya. Ya ampun, merinding banget. Kelihatan gak teman-teman? Kayak ngeblur putih-putih gitu loh. Banyak yang bilang sosok roh inilah yang biasanya merasuki patung ogoh-ogoh untuk dibakar oleh umat Hindu. Selain itu ada lagi nih yang keempat. Yang ini asli beneran serem banget sih. Hari Nyepi kan sangat fenomenal nih di Bali. Biasanya bocil-bocil tuh sering bikin acara pawai ogoh-ogoh tapi khusus anak gitu. Ada orang tua yang ngebantuin bikin ogoh-ogoh miniatur buat anaknya. Saat malam pawai, anak ini kebetulan
kebetulan demam, jadi nggak bisa ikutan. Tahu nggak sih, ibu dari anak ini tuh kaget setengah mati saat miniatur ogoh-ogoh yang dia buatkan untuk anaknya bisa hidup dong. Berdiri tegak kayak melayang gitu sambil mengintip dari balik pintu. Ih, sumpah sih ini serem banget sih. Padahal nih, itu tuh kayak baru miniaturnya aja loh, bukan ogoh-ogoh yang asli. Waduh, ternyata ogoh-ogoh tuh beneran bisa hidup dong kayak gini. Kalau misal nih kamu mengalami kejadian kayak itu tadi, apa yang akan kamu lakukan teman-teman? Bakal lari kabur atau bakal bacain ayat kursi nih? Coba tulis di kolom komentar. Kemudian penampakan kelima terjadi di desa adat Renon. Ini adalah sebuah kawasan di Bali yang sangat melarang keras adanya pawai ogoh-ogoh di hari Nyepi. Karena dulu pada tahun 80-an saat pawai ogoh-ogoh pertama kali diadakan di desa tersebut, banyak sekali hal mistis yang terjadi. Salah satunya ogoh-ogoh yang benar-benar bisa bergerak sendiri. Padahal dulu banget tuh masih belum ada penerapan teknologi dinamo seperti sekarang ini. Hingga sekarang desa adat Renon tidak pernah membuat patung ogoh-ogoh untuk memperingati hari raya Nyepi. Nah, tapi ada tuh seorang turis yang tidak sengaja melihat ogoh-ogoh saat melintasi perbatasan desa. Coba deh kamu lihat rekaman ini. Sosok ogoh-ogohnya tuh kayak muncul dari dalam kobaran api. Waduh, gila banget. Awalnya turis ini mengira kalau itu ogoh-ogoh asli desa Renon. Namun saat warga desa menceritakan peraturan aslinya, turis ini tuh langsung ketakutan. Terus ogoh-ogoh yang dia lihat di balik pepohonan itu tadi apa dong? Waduh, menurutmu itu apaan teman-teman? Ada yang bilang ini tuh ogoh-ogoh hidup beneran, tapi ada juga yang bilang ini tuh sejenis leak. Setuju nggak sih kalau next El Prana bahas penampakan hantu leak di Bali? Kalau setuju, kamu like video ini dulu dong. Kalau udah like, kamu komen di bawah, aku sudah like. Bantu sampai tembus 10.000 likes ya teman-teman, biar El Prana bisa bikinkan video penampakan leak. Lanjut lagi yang ke-6, terjadi sekitar 5 tahun lalu di Denpasar. Saat itu pawai ogoh-ogoh dilakukan sore hari menjelang maghrib. Konsepnya tuh ogoh-ogoh ini akan muncul saat tombol ditekan oleh operator. Tahu gak sih, sebelum tombol itu ditekan, ternyata ogoh-ogoh ini tuh terbuka dengan sendirinya. Terus tangannya kayak bergerak gitu ke arah atas. Mungkin kamu berpikir bahwa ini adalah mesin dinamo. Sayangnya enggak, mesin dinamonya hanya terpasang pada bagian kepala dan penutup, bukan pada tangannya. Awalnya nggak ada yang sadar mengenai hal ini. Namun setelah para panitia mendengar kesaksian si operator sekaligus melihat rekaman ulang barusan, semua orang langsung merinding dong. Karena seharusnya ogoh-ogoh ini tuh nggak bergerak kayak gitu. Menurutmu gimana teman-teman? Ini asli atau hanya editan aja? Selanjutnya ada di Bali sekitar 10 tahun lalu saat demam berdarah menjangkit banyak wilayah di Indonesia. Saat itu warga Bali membuat ogoh-ogoh berwujud nyamuk dan lalu dipasang di halaman kantor desa. Saat malam hari ada nih orang yang berhasil merekam pergerakan kepala dari ogoh-ogoh ini. Banyak yang percaya kalau itu adalah ogoh-ogoh hidup yang dapat bergerak sendiri, karena warga sekitar mengaku ogoh-ogoh tersebut tuh tidak dipasangi mesin dinamo. Ya ampun, jadi kepikiran deh, merinding banget. Ada juga sebuah desa yang dirahasiakan namanya. Alih-alih mengarak dan membakar ogoh-ogoh saat pawai, warganya tuh malah bereksperimen untuk memasukkan roh ke dalam patung ogoh-ogoh ciptaannya. Setelah diberi wewangian dupa dan mantra, tahu nggak, kepala ogoh-ogoh ini bergerak beneran dong. Rekaman ini diambil secara sembunyi-sembunyi oleh salah satu saksi di balik gelapnya hutan. Ya ampun, parah sih. Bisa dibayangin deh betapa mencekamnya kejadian tersebut. Please teman-teman, kalau kamu ketemu ogoh-ogoh di jalan, jangan dideketin ya. Takutnya itu bisa hidup dan bergerak sendiri. Penampakan ke-9, ada sebuah ogoh-ogoh Hanuman di India yang sangatlah aneh. Ogoh-ogoh ini tuh mulanya nampak biasa aja, namun jika kita menyodorkan sesendok penuh susu sapi, ogoh-ogoh ini tuh kayak bisa ngehisap susu sapinya, kayak bisa minum gitu loh teman-teman. Tuh, coba deh lihat, pas disodorin partikel cairan susunya kayak kesedot gitu ke mulutnya ogoh-ogoh ini, dan jumlah susu di sendok perlahan berkurang. Ya ampun, kalau ini di Indonesia, kejadian ini tuh pasti langsung bikin merinding. Lain halnya dengan India, mereka menganggap ogoh-ogoh ini telah dirasuki dewa dan harus dihormati. Untuk itulah mereka rutin memberinya makan sesuai
sendok susu. Menurutmu gimana teman-teman? Apakah ini asli atau ada trik tersembunyi di balik fenomena tersebut? Dan ini yang terakhir teman-teman, ada ogoh-ogoh yang dapat menangis selayaknya manusia. Di sebuah desa adat yang gak diketahui namanya, ada sebuah ogoh-ogoh yang dari dulu sekali tidak pernah diarak dan dibakar. Itu karena ogoh-ogoh ini dapat mengeluarkan air mata seperti menangis. Banyak warga yang menganggap fenomena ini mistis sehingga pantang untuk membakar ogoh-ogoh tersebut karena dinilai roh di dalam ogoh-ogoh ini menolak untuk dimusnahkan. Wih, serem banget tuh. Kalau El pernah tahu ada ogoh-ogoh kayak gini, kayaknya El pernah langsung bakar deh. Takutnya nanti bisa gangguin warga sekitar. Ya, intinya kita tetap harus hati-hati sih dengan hal-hal mistis di luar sana. Tetap harus menghormati kebudayaan orang lain. Jangan sampai dibuat mainan ya teman-teman. Oke deh, sampai jumpa.